Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, siksa kubur merupakan azab bagi manusia yang berbuat dosa semasa hidupnya. Setelah mengalami sakitnya sakaratul maut, manusia pendosa masih akan menghadapi azab yang teramat pedih di alam kubur. Siksa kubur telah disebutkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah pada Quran Surah Al-An'am ayat 93, yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Siksa kubur adalah hal pasti bagi mereka yang sudah Allah panggil dengan ketentuan amal buruk yang dikerjakan selama masa pengabdiannya di alam dunia. Siksa kubur tidak bagi mereka yang baik amalnya selama masa hidupnya di dunia. Ada sebuah kisah dari Rasulullah. Beliau menceritakan bahwa jenazah ketika dikebumikan akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ia akan diinterogasi perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci dan lain sebagainya di dalam kuburnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus sampai kiamat adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi hari dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 45-46. Adapun dalil dari as-sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab tentang mimpi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Di dalamnya diceritakan, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta, dan bila berkata selalu bohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya setiap orang menginginkan kemudahan dalam melewati fase-fase tersebut dan terhindar dari siksa kubur. Untuk itu, agar kita mengenal lebih jauh tentang jenis siksa kubur atau azab kubur, kita harus lebih memahami dan dapat menjadikan gambaran
bagaimana keadaan kita kelak saat berada di alam kubur. Berikut ini adalah jenis-jenis siksaan atau azab kubur. Yang pertama, diperlihatkan pemandangan neraka. Seseorang yang sudah melewati sakaratul maut, saat ia masuk ke liang kubur, neraka itu pun masih diperlihatkan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, pintu neraka dibuka kepadanya hingga ia akan merasakan panas tak terkira. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat." Yang kedua, dipukul dengan palu dan besi. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, "Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini?' Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu.' Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Ketiga, alas dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, bahkan alas tidur seorang yang dikenai azab terbuat dari api neraka. Masih bersambung dengan hadis sebelumnya, Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, "Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Kubur seorang yang durhaka kepada Allah Ta'ala tidaklah sekedar menyempit hingga saling menempel tubuhnya. Bahkan saking sempitnya kubur itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Demikianlah sahabatku, semoga konten kali ini bermanfaat bagi kita. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.